Jadi tema kita malam ini materialisme, tapi materialisme yang tidak lagi semata-mata ngomong tentang mekanisme alam semesta, tapi sudah ngomong tentang sejarah. Dialektika kadang disebut juga materialisme dialektis karena metodenya pinjem dari idealismenya Hegel yang terkenal dengan dialektikanya. Jadi biasanya orang nulisnya nyambung materialisme dialektis historis, atau dipakai salah satu materialisme dialektis atau materialisme historis. Oke, masuk ke, akan tak jelasin satu-satu apa itu materialisme, apa itu dialektika, apa itu sejarah. Marx punya definisi yang berbeda tentang materi. Kalau selama ini sebelumnya orang mendefinisikan materi itu adalah objek indrawi, sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, apa aja panca indera itu, dilihat, didengar, diraba, dicium, satu lagi apa? Dirasa. Melihat pakai mata, meraba pakai tangan, mencium pakai, nyium itu mulut atau hidung? Hidung ya, ya. Karena kalau mulut aja hidungnya nggak terlibat, nggak enak. Dirasa pakai lidah, diraba pakai tangan, pas. Hanya itu. Tapi kalau itu materi lama, definisi lama sebelum ada Marx. Kalau Marx dia setuju aja dengan iya itu materi, tapi ada satu lagi yang harus diperhatikan, bahwa objek itu tidak akan jadi objek kalau tidak ada subjek manusianya. Meja ini nggak ada artinya apa-apa, nggak ada efeknya sama sekali, kemateriannya nggak berguna kalau tidak ada subjek yang melakukan resepsi terhadap meja ini. Resepsi itu maksudnya pencerapan dengan panca inderanya. Oke, jadi sentralnya materi kalau di Marx tidak semata-mata ada pada objek, tapi juga pada subjek manusia. Marx dikenal dengan jargonnya bahwa filsafat selama ini, sebelum dia maksudnya, mulai zaman Yunani sampai eranya dia, itu sibuk dengan pikiran-pikiran besar tentang dunia. Tapi katanya Marx, yang penting bukan itu. Mikir cok sepanjang lebar, nulis buku tebel-tebel, sebenarnya tujuannya pikiran itu kan untuk merubah dunia. Dan kesalahannya para filosof sebelumnya, katanya Marx, itu terlalu sibuk mikir. Ngapain capek-capek mikir kalau nggak ada efek, nggak ada dampak, tidak ada perubahan, nggak connect sama sekali dengan dunia, ngapain? Apakah alam ini terbuat dari air, atau terbuat dari api, atau terbuat dari angin? Terserah terbuat dari apa, tapi yang penting kan terus gimana kita menyikapinya, gimana kita mengolahnya, gimana kita mengelolanya, kan itu. Jadi Marx membalikkan paradigma filsafat sebelumnya yang cenderung orang menyebutnya spekulatif, jadi spekulasi-spekulasi. Metafisika itu kan spekulasi-spekulasi, masih ngarang-ngarang, ngiro-ngiro. Dibalik oleh Marx, enggak, sekarang harus praksis. Praksis tidak sama dengan praktis loh ya. Kalau praktis itu nyari gampangnya aja. Kalau praksis itu implementasi, aplikasi dari hasil refleksi, itu praksis. Dipikir dulu, terus dirumuskan praksisnya. Itu artinya dipikir dulu, terus gimana cara menjalaninya. Saya ingin belajar filsafat yang tidak pakai susah. Nah, itu kan mikir. Tidak boleh cuma level itu aja, harus kamu pikir terus realnya gimana. Kalau cuma teori aja nggak ada gunanya. Gimana enaknya deradikalisasi Islam. Kalau cuma berhenti di seminar, berhenti di buku, berhenti, tidak ada gunanya.
Sama kan tiap hari kampus-kampus, apalagi UIN itu hari ini kan sibuk dengan jargon, sibuk dengan islamisasi ilmu, sibuk dengan civil society, sibuk dengan apa kamu? Integrasi, interkoneksi. Nggak penting. Wih, ya, percayalah saya itu bagus, islamisasi bagus, integrasi, interkoneksi bagus. Itunya nggak penting, sudah semua orang sudah terima kok itu bagus. Terus implementasinya sekarang gimana yang penting gitu. Nah, itu maunya Mas sebenarnya. Yo, penting refleksi, tapi tahap refleksi ini harus dilampaui. Orang jangan mandek. Kalau kamu mikir terus, tidak melaku-melaku. Kayak kamu naik kampus itu loh, kalau jadi panitia kan jangan sering-sering rapat. Kalau sering-sering rapat, acaramu nggak jalan, cukup dewe. Apalagi tipikalnya orang Indonesia. Jadi yang nggak masalah jadi masalah. Jadi rapat itu nggak selesai rapat. Dan hasil keputusan rapat malam ini adalah kita akan rapat lagi minggu depan. Jadi keputusannya rapat adalah akan dirapatkan lagi. Lah ngapain tadi kamu debat sampai berbusa-busa, ternyata keputusannya ditunda di rapat yang akan datang. Nah, jadi mikir dong, nggak mau begitu usul berbusa-busa, begitu waktunya. Ayo sekarang siapa penanggung jawabnya? Sudah mengkerut semua sudah malas. Dan itu yang dibenci oleh Mak. Filsafat harus punya orientasi praksis. Dan yang kenapa disebut mana tadi? Disebut materi, ya karena ada materi, karena ada yang mengobjektivasi dia. Maka subjek punya peran penting dalam materialisme. Jadi susunan materi, alam semesta yang kita sebut materi ini, sebenarnya yang menyusunnya adalah manusia, subjeknya. Semuanya kita yang ngatur. Kalau kemarin di materialisme mekanik sempat saya singgung ada yang namanya naturalisme, bahwa yang natural itulah yang benar. Kalau di Marx enggak ada di dunia ini yang 100% natural. Semuanya ada peran subjek di dalamnya. Terserah kamu sebut apa. Gempa kah, banjir kah, atau masjid kah, sekolah kah, ngaji kah, kampus kah. Tidak ada satupun yang bebas dari realitas, yang bebas dari subjek. Semuanya hasil kerja, hasil karyanya manusia. Meskipun kadang-kadang kalau hasilnya jelek, orang dalihnya terus larinya ke Allah, ya sudah takdirnya. Padahal itu vokal kawinnya dewi. Kadang-kadang kan kamu gitu, kalau sudah susah sudah ini kan sudah takdirnya Allah. Padahal itu rekayasamu dewi. Kamu nyontek, terus ketahuan, terus nggak lulus. Ini sudah takdir. Lo kok enak, polangmu dewi nggak lulus kok, sing disalahnya takdir. Di situ tak kasih contoh, hutan gundul lah. Kamu sakit jantung gara-gara merokok lah, lah. Kamu kan alasannya mesti gitu. Padahal itu polamu sendiri, tidak natural. Jadi yang natural itu pasti di sana ada andilnya manusia. Oke. Jadi sumbangannya Marx terhadap ide materialisme adalah masuknya dimensi subjek. Yang subjek itu dengan laku, itu bahasaku laku, karena orang Jawa itu kan menyebutnya laku. Aktivitas itu kan laku, kerja dan praksis. Jadi ikut terlibat dalam konstitusi dunia yang namanya materi. Maka untuk membaca materi tidak cukup kamu lihat barangnya, tapi lihat di balik itu aktivitas subjeknya. Tidak cukup kamu lihat teh ini, di balik teh ini ada laku, ada kerja, ada praksis sesuai teori masing-masing. Contohnya gini. Nah ini kan praksis namanya. Saya ngerti gimana teorinya minum yang enak terus tak minum, itu praktek. Jadi nggak cuma teori. Kalau cuma teori berarti minggu depan ketemunya idealisme. Nah sekarang harus praktek. Percuma kamu berbusa-busa ngomong cinta, ngomong tapi orang duwe pacar. Iya, nggak ada gunanya ngomong.
Iya kan, cinta sejati, cinta tulus, ngapain orang di pacar nggak ngomong gitu-gitu. Jadi ngomong yang lain aja lah, yang kira-kira kamu bisa melakukan praksisnya. Kalau enggak ya jangan lah, eman-eman daripada energimu habis. Oke, jadi materi itu selain barang yang bisa diakses oleh indera, di balik itu ada laku kerja praksisnya manusia yang terlibat di sana. Nah, terus dialektika terus. Materi dan manusia dalam hidup ini ternyata dia tidak diam sendiri-sendiri. Manusia dan alam semesta itu sifatnya dialektis, katanya Marx. Dialektis itu ya kayak dialog itu saling mempengaruhi. Aku mempengaruhi kamu, kamu mempengaruhi aku. Kita ini kan sedang berdialektika sebenarnya. Aku ngerti filsafat dikit-dikit terus ngasih tahu kamu. Saya nggak ngasih yang susah-susah, itu kan negosiasi. Mungkin aku ngomongin sama dosen filsafat, ngomongnya agak tak genjot sehingga rotok, tak pakai istilah-istilah gaya biar dia ngerti kalau aku ngerti filsafat misalnya. Cuma karena di depanmu ya pakai istilah gampang-gampang aja. Itu kan dialektika namanya. Gitu. Kemarin waktu kamu kesini nggak ada perempuannya sama sekali, sakaramu dewe, orang dandan, orang surenan, orang adus, pokoknya kesini begitu ada ceweknya, sekarang kamu dandan rapi, tak dulu klinis-klinis aja. Nggak kayak pertemuan dulu yang awal itu, suram-suram wajahnya. Loh itu kan hasil dialektika namanya. Itu loh. Realitas yang kamu hadapi, kamu dialogkan sama dirimu dan hasilnya hari ini. Nah, itu dialektis. Dan dalam dialektika berarti apa? Segala sesuatu pasti berubah. Kamu ketemu apa, berubah. Kamu ketemu apa, berubah. Kamu ketemu apa, berubah. Itu dialektis terus. Materinya berubah, subjeknya berubah. Subjek mempengaruhi materi, materi mempengaruhi objek mempengaruhi subjek, subjek mempengaruhi objek. Dialektis. Ini warisannya Hegel. Tesis, antitesis, sintesis. Aku yang ngerti filsafat, kamu yang tidak ngerti filsafat, lahirlah sintesis, ngaji filsafat. Dialektis, dialektika. Jadi membaca realitas maka jangan dibaca aspek, jangan dianggap dia diam, tapi perhatikan juga aspek dialektikanya. Kamu kok bisa sampai di titik ini itu dialog sama apa aja sih? Indonesia sampai kok wajahnya seperti hari ini itu dialektika apa yang terjadi? SBY kok bisa gemuk kayak gitu ya? Padahal korone lagi krisis, itu pasti ada dialektikanya. Nggak mungkin nggak ada apa-apa kok tiba-tiba terus SBY itu nggak mungkin. Dia pasti dialog. Kamu juga gitu. Kamu tiap hari sama orang kamu dikirim uang kok masih kurus saja ya, pasti ada dialektikanya. Jangan-jangan uangnya nggak kamu beli makanan atau kamu beli itu kok rokok terus itu jadi. Nah itu dialektika. Jadi kamu baca apapun, baca apa? Ini sebenarnya apa? Whiteboard, baca, coba dialektika. Karena dialektika sama kamu, maka whiteboard ini barang biasa-biasa aja. Tapi coba anak kampung apa yang nggak pernah ngerti gini, ada layar bioskop, ada layar itu bayangannya luar biasa sekali barang layarnya LCD itu. Tapi kamu tiap hari lihat biasa aja. Itu dialektika. Dialektika ya melanjutkan Hegel, tidak perlu tak jelaskan panjang. Jadi realitas itu adalah dialektika subjek dan objek, objek dan objek, subjek dan subjek. Pokoknya sekelilingmu dialektika terus. Ini kelanjutannya Hegel. Bedanya sama Hegel, nah ini kebalikannya. Kalau Hegel sifatnya ideal, kalau Marx sifatnya realitas, praksis. Kalau Hegel, realitas itu adalah pengejawantahan ide, tapi kebalikannya ide itu hanya penerjemahan dari realitas. Jadi kebalikannya.
Kalau Hegel orang mikir dulu, terus baru dari situ terus dia berusaha mewujudkan ide-idenya. Tapi kalau di Marx tidak bisa kayak gitu. Begitu orang mikir, sebenarnya yang dia pikir itu bahannya ya realitas. Jadi dialektika real dimasukkan ke pikiran. Kalau Hegel, dialektika pikiran terus diterjemahkan ke realitas. Hegel kan dikenal punya idealisme yang luar biasa, yang dikenal dengan idealisme Jerman. Nanti ada metafisikanya tentang roh, tentang akal absolut dan lain sebagainya. Kalau di Hegel kan alam ini ada akalnya, ada nalar, namanya nalar sejarah, nalar apa ya saya lupa. Tapi nalar ini absolut. Paradigma besar dunia itu selalu ada. Jadi, kalau orang hari ini itu paradigmanya permisif, apa aja boleh. Sementara di abad tengah cara berpikirnya teologis, teosentris, selalu serba Tuhan. Dan kalau di era Yunani serba kosmos, kosmosentris. Ini namanya akal dunia kalau di Hegel. Kalau Marx nggak percaya ada yang kayak gitu. Ide itu awalnya dari realitas. Tidak bisa orang berpikir dari nol tanpa pijakan alam nyata. Jadi kalau dialektikanya Hegel, sintesis, tesis, antitesisnya dalam pikiran. Tapi kalau di Marx enggak. Dialektika itu sejarah, enggak dalam pikiran. Dialektika dalam sejarah itulah yang dibaca oleh manusia. Bukan dialektika di pikiran yang diterjemahkan dalam realitas. Itu bedanya idealisme dengan realisme, materialisme. Jadi fokusnya beda. Yang satu serba mikir, yang satu serba real. Makanya Marx dianggap titik awal lahirnya filsafat yang kritis, filsafat yang praksis, filsafat yang real, bukan filsafat yang melangit. Jadi kita selama berapa kali pertemuan sebenarnya ngomong tentang filsafat yang langit. Ya meskipun ya bagus saja, masuk-masuk akal aja. Tidak ada filsafat yang tidak masuk akal karena memang basicnya rasional. Maka kamu jangan bingung kalau baca filosof ini kok masuk akal, filosof itu masuk akal juga, padahal pikirannya bertentangan. Jangan-jangan sih bener sih, kamu kan sering bingung kayak gitu. Nah itu karena ya memang basisnya filsafat itu akal. Jadi itu seperti persis kritiknya Ghazali, tidak jaminan yang masuk akal dan rasional itu mesti pas. Banyak hal yang masuk akal tapi tidak pas. Gitu loh. Jadi jangan tertipu di sana. Kadang-kadang orang, karena akal itu sering masuknya belakangan. Kamu suka dulu baru kamu pikir alasannya apa. Aslinya kamu males tapi terus nyari alasan. Ya sekali-sekali kan harus ambil break sebentar Pak untuk melihat realitas secara jernih. Padahal kamu males. Kan banyak yang kayak gitu. Jadi kamu melakukan sesuatu dulu terus mikirin buri belakangan. Ah itu model-model filsafat sebenarnya. Oke. Jadi sejarahnya manusia itu adalah sejarah dialektika. Jadi dari tesis ketemu antitesis dan bersatu dalam sintesis. Itu dialektika. Jadi materialisme dialektis. Sekarang sejarah. Dari sini nanti lahir materialisme historis. Jadi apa sih isinya sejarah? Perjalanan sejarahnya manusia, kata Marx, diawali dari benda. Bukan dari ide, bukan dari pikiran, bukan dari tokoh besar, tapi sebenarnya aspek kepemilikan, aspek benda. Jadi cerita kita itu diawali dari apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Ceritanya manusia diawali dari sana. Jadi kita hidup, mungkin zaman nenek moyang dulu orang primitif, itu kan sejarahnya dimulai ketika dia, aku ingin ini, dan kalau keinginanku ingin dituruti, aku butuh ini. Kan itu. Dari situ sejarah mulai jalan.
Jadi tidak diawali dari apa cerita-cerita supranatural dari macam-macam kan banyak. Tidak, sejarah itu dimulai dari orang butuh apa, dan untuk memenuhi kebutuhannya itu dia harus melakukan apa. Maka membaca sejarah manusia, jangan lupa baca aspek kebendaannya, baca aspek materinya, baca aspek ekonominya. Dan itu menentukan. Agama awalnya termasuk dari situ kalau nanti kita lanjutkan diskusinya. Orang primitif, kenapa dia nyembah laut, nyembah pohon, nyembah gunung? Ya karena dia ingin menguasai laut, ingin berlayar, mungkin cari ikan, ingin memanfaatkan pohon, dan dia pengetahuannya terbatas, wawasannya masih belum nyampe. Biar tidak membahayakan dia, lautnya terus dikasih saja. Lahirlah agama-agama primitif. Awalnya dari benda, awalnya dari ekonomi. Politik juga begitu, sosial juga begitu. Sosial itu ketika aku butuh ini, aku bisanya ini, kalau tak anui semua nggak nyampe kebutuhanku, dia, ini harus bareng-bareng ini, kalau sendirian nggak bisa ini, terus jadilah masyarakat. Jadi membacanya harus komprehensif, jadi tidak cuma aspek idenya, aspek manusia ini akalnya sudah tinggi, ini akalnya, karena akalnya besar maka dia hidupnya berubah. Tidak, sebenarnya tarikan-tarikan materi. Sampai hari ini sejarah itu berawal dari materi. Begitu materi berubah, ceritanya akan berubah. Kamu bisa ngumpul di sini, nongkrong di sini hari ini, itu kan karena materi dan kepemilikan yang kamu punya ya baru sampai itu. Mungkin kamu karena punyanya cuma motor dan hidup di kos-kosan, uangmu juga cuma segitu, jadilah kamu mau ikut ngaji ini. Tapi tak bayangkan misalnya tiba-tiba kamu kaya, punya Alphard, duitmu banyak, saya nggak yakin kamu mau datang ke sini. Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi begitu, jadi tarikan-tarikan materi itu menentukan perilakumu, jangan salah. Kalau uangmu banyak mungkin ngapain datang ke sini, paling dikasih air teh sak gelas, kamu nongkronglah di kafe apa di mana, kan lebih enak, mesti gitu. Materi menentukan. Oke, jadi Marx dengan ngomong seperti ini sebenarnya dia sedang mengkritik Hegel. Kalau di Hegel, perilakunya manusia itu diatur tadi oleh akal bareng-bareng, akal dunia. Jadi orang baik kalau akalnya sehat, dan orang jelek itu kalau akalnya nggak jalan, kalau enggak itu katanya Marx. Akalmu sehat pun kalau nggak punya uang, nggak punya apa-apa juga pening. Buat apa akal sehat kalau kamu nggak bisa makan, kan itu katanya Marx. Meskipun kamu agamanya tinggi, orang soleh luar biasa, tapi kalau anak istrimu nggak makan juga ceritanya jadi berbeda. Maka katanya Marx, sejarah diawali dari faktor kebendaan, kepemilikan, ekonomi. Tarian-tarian ekonomi itu penting. Dan ini nanti yang disebut base structure. Intinya ini, nanti ada agama, ada lembaga sosial, lembaga budaya itu selanjutnya. Tapi dasarnya pasti ini. Maka Marx dari sini terus orang menyebutnya, berarti itu tergolong materialisme historis. Sejarah cuma basisnya materi. Bandingkan kamu belajar sejarah selama ini, basisnya kan basis cerita-cerita sejarah itu, bagaimana Pangeran Diponegoro yang sakti cuma ngangkat pedang aja Belanda, kan? Coba dibaca aspek materinya. Kenapa Pangeran Diponegoro tiba-tiba marah luar biasa? Banyak kasus sebenarnya, cuma kan dia meledak memberontak Belanda kan ketika tanahnya milik leluhurnya sama Belanda mau digusur, mau dijadiin jalan. Materi. Apalagi coba baca sejarah-sejarah orang besar itu, sebenarnya kalau dicermati ya materi. Bahkan sejarahnya Nabi Muhammad itu kan, kenapa kok sampai Nabi terusir sampai hijrah, itu kan sebenarnya pergesekan materi. Orang Arab itu sebenarnya Allah sudah kenal sebelum Nabi memperkenalkan Allah, cuma dengan ide yang sedikit berbeda.
Hanya saja mereka gengsi ngakuin Nabi, nggak mau ngakuin Nabi. Kalau diakui berarti meletakkan Nabi di posisi tinggi. Kalau di posisi tinggi banyak fasilitas-fasilitas ekonomi, fasilitas sosial budaya yang harus akhirnya kan mesti kepegang Nabi, dan itu mengancam status sosial mereka. Materi. Jadi kalau orang kafir Quraisy menolak Nabi mungkin tidak semata-mata gara-gara dia kafir, memang jahiliyah, bodoh, goblok. Tidak. Ada tarian-tarian materi juga di situ. Dalam setiap kasus katanya Mak, kalau kamu jeli coba masuk lebih dalam. Jangan berhenti di aspek-aspek superstructure, lapisan atas bangunan masyarakat, karena sering menipu. Kayaknya ceramah daki-daki, ikhlas, wiritan, nangis-nangis, ternyata akhirnya ya ke sana. Nggak bisa muni ya rata kosiso. Iya kan? Banyak yang kayak gitu materi. Jadi sejarah adalah dialektika materi yang terjadi di tengah masyarakat. Oke, itu sejarah. Dan dilanjutkan lagi dari sejarah materi sampai lahirnya masyarakat. Yang membedakan karena sejarah nggak bisa dari masyarakat. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah kalau manusia dia menyadari kebutuhannya, kemudian mengejar kebutuhannya itu, dan membuat alat sendiri untuk memenuhi kebutuhannya itu. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang enggak. Hewan itu ya pokoknya makan rumput. Dia enggak pernah punya ide, kira-kira kambing itu enggak pernah dia punya ide gimana saya bisa bikin mesin yang bisa menghasilkan rumput tanpa harus jalan ke atas gunung, enggak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa kayak gitu cuma manusia. Meskipun manusia itu cuma jenis binatang juga, tapi binatang ya banyak definisinya sih. Kalau Aristoteles, binatang yang berpikir, animal rasional, binatang yang mikir. Maka dengan definisi ini maka kamu hati-hati. Begitu orang itu tidak mikir, maka yang tersisa tinggal binatangnya. Jadi hati-hati kalau kamu stres, aku langsung mikir aku. Hati-hati. Alamat ini. Sudah kehilangan aspek mikirnya berarti tinggal binatangnya, hati-hati. Jadi manusia mengejar kebutuhannya. Nah, dalam rangka ngejar ini terus dia sadar, oh ya, tidak bisa sendirian ini. Aku punya hasrat untuk maju, aku punya hasrat untuk menguasai lahan pertanian, aku punya hasrat, dan untuk ini nggak bisa aku sendirian. Harus kerjasama dengan orang lain. Hasrat ingin punya banyak keturunan, sendirian kan juga nggak bisa. Jadi ya, kamu harus kerjasama. Makanya ta'awunlah untuk aspek itu, kerjasama. Jadi untuk memenuhi hasratnya, kalau di agama hasrat itu kadang-kadang disebut fitrah. Fitrahnya manusia ingin maju, fitrahnya manusia cari ilmu, fitrahnya manusia kawin, fitrahnya manusia. Nah itu tidak bisa sendirian kamu. Sak jago-jagonya kamu tidak bisa menghamili dirimu sendiri. Ya, jadi butuh yang lain. Jadi maka kamu jangan gaya, jangan sombong. Orang sombong itu orang paling bodoh. Karena kamu tidak ada artinya apa-apa kalau nggak ada yang lain. Kamu merasa cakep, loh kamu itu cakep karena jasa yang lain, dia rela untuk jadi orang jelek. Loh iya, kalau nggak ada yang jelek, kamu nggak bisa disebut orang cakep. Kaya juga begitu, jagoan juga begitu. Makanya orang butuh kerjasama. Dari kebutuhan untuk bareng-bareng inilah lahir namanya masyarakat. Oke, dan masyarakat, alam semesta, dunia subjektif manusia ini dalam proses yang terus-menerus dialektis. Dari situlah lahir sejarah. Nah, jadi sejarah itu
Bukan cerita-cerita luar biasa tentang para pahlawan. Para pahlawan juga hasil dialektika sejarahnya sendiri-sendiri. Oke. Nah, setelah masyarakat itu jadi, pada akhirnya dari banyak variabel, yang paling menentukan ternyata variabel materi tadi, yang di dunia modern bentuknya menyublim, orang menyebutnya variabel ekonomi. Dan teorinya ini nanti disebut economic determinisme. Jadi hidup punya banyak sekali dimensi, cuma satu-satunya dimensi yang paling berpengaruh itu ekonomi. Jadi manusia adalah makhluk ekonomi kalau dalam teori ini. Nah, masyarakat tadi sudah tak singgung punya dua aspek. Jadi hidup kita ini ada namanya basic structure, base structure, dan super structure. Basic structure kita itu ekonomi. Di luar itu super structure, termasuk agama, termasuk politik, termasuk bahasa, dan lain. Itu super structure. Super structure itu maksudnya apa? Kondisinya dia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Seperti apa lembaga budaya, seperti apa lembaga agama, ditentukan oleh dialektika dalam dimensi ekonomi. Itu katanya Marx. Orang kaya, cara beragamanya pasti beda dengan orang yang tidak punya uang. Iya. Kalau orang kaya mungkin cara beragamanya bolak-balik ke Mekah, umroh, sedekah, apalagi. Terus korbannya aja nggak mau, sapi 1, sapi 10 misalnya. Orang kaya. Kalau orang miskin kayak kita ya paling ibadahnya apa kamu? Ya turu masjid, terus ngobrol ke masjid malah tidur, wiritan. Ada yang masih rajin wiritan, ngaji, yang itu, yang murah meriah itu. Lembaga agama ditentukan oleh ekonomi ternyata. Kamu nggak bisa pamer, saya ingin Islamku kafah Pak, saya naik haji. Nggak bisa ternyata. Ekonomi. Saya ingin saudara sebanyak-banyaknya, begitu buka dompet, dompet isinya tinggal 2 lembar. Itu pun yang satu isinya cuma bon utang kemarin, jadi garek siji ya. Tidak bisa kamu ibadah full. Ternyata agama superstructure. Budaya juga begitu. Gaya, mode, budaya, relasi sosial, politik, apalagi politik hari ini. Kamu sukses apa enggak di dunia politik, ya tergantung ekonomi. Saya baru dapat SMS dari teman di Probolinggo itu. Kemarin Jawa Timur waktu pilihan, waktu hampir semua calon itu bagi-bagi duit. Jadi tergantung, jadi yang menang berarti yang baginya paling banyak. Cuma di tempat teman saya itu masjidnya dibeliin karpet, dibeliin kipas angin, dibeliin macam-macam. Seorang di antara calon gubernurnya. Begitu dia kalah, diambil lagi, jadi karpetnya diambil lagi, kipas anginnya diambil lagi, jadi ngalah kok. Jadi dan dengan santainya kayak gitu. Politik itu kan ternyata basic structure-nya menentukan ekonomi. Bahkan kondisi psikologismu juga kan basic structure menentukan ekonomi. Kalau pas uangmu banyak kamu senyum-senyum, wah nggak ada apa-apa, kamu ketawain aja. Kalau ada temennya sumpek kamu kayak Allah, hidup itu santai Pak, kamu banyak uang. Dengan santainya kamu nasihatin orang lah, melecehkan orang lah. Coba dompetmu tipis, kamu merenggut sudah. Temenmu dagel ketawa ngakak-ngakak, kamu bisa ketawa pokoknya. Hidup ini tidak adil ternyata. Ekonomi. Jadi katanya Marx, superstructure, realitas yang tampak, super itu ada di atas. Ini ditentukan oleh basic structure-nya, ekonomi. Maka masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin nanti pola hidup, gaya hidup, strategi hidupnya juga beda-beda. Ekonomi menentukan. Kiai-kiai itu kan juga gitu. Zaman saya dulu, saya nggak tahu sekarang jarang tampil. Dulu saya Ustadz Haryono,
yang pengobatan itu loh yang saya punya teman jadi pasukannya Ustadz Haryono. Jadi dia disuruh pakai seragam putih-putih, kalau pas lagi wiritan tugasnya satu nangis. Kalau pas astagfirullah lagi harus nangis terus. Akhirnya itu dan dibayar mahal hanya untuk itu. Ekonomi dan orang terus percaya kan, oh iya ya. Sampai nangis-nangis gitu berarti memang tingkat kekayaannya itu sudah tinggi kan, kamu percaya dengan yang itu. Jadi itu untuk bisa gitu kan modal gitu loh, bayarin orang. Apa yang tidak bisa hari ini kalau ekonomimu beres? Tapi begitu ekonominya kacau, Allah sudah surga neraka sudah sumpah kamu. Pacar aja saya nggak jamin kamu bisa kalau ekonominya ruwet. Apa ada sekarang pacar yang mau kamu nggak, kalau makan bayar sendiri-sendiri ya. Kalau kamu minta dijemput, tolong bensinnya ya. Kalau nggak sudah sudah kamu bubar. Kalau nggak ada ekonomi putus insya Allah. Ekonomi menentukan. Gitu. Oke, kalau malam Kamis diajak, ayo traktir aku dong. Alah, ngaji aja ada barokahnya, lumayan dapat teh. Daripada kalau ke warung bayar. Jadi, kenapa ekonomi ternyata kuncinya? Gitu. Jadi basic structure menentukan super structure, baik di level individual maupun di level sosial. Kenapa dulu di dunia sosiologi ada teori, oh kalau orang desa itu cenderung kerjasama, cenderung rukun, cenderung saling tolong menolong. Kenapa bisa begitu? Karena ekonomi. Sementara orang kota cenderung egois, diajak kerja bakti nggak mau, diajak apa-apa nggak mau. Kenapa? Ekonomi dia kaya, waktunya kerja bakti tinggal bayari pembantunya suruh keluar. Tapi ya di desa nggak bisa bayari sopo. Buat makan aja pontang-panting. Akhirnya yuk kerja bakti dewi, keluar sendirian dan seterusnya. Jadi dia jadi rukun kalau di kampung. Dari sisi itu, jadi ternyata harmoni rukun tidak rukun itu hubungannya juga sama ekonomi. Loh emangnya teroris-teroris itu bisa ngebom, bisa merekrut orang, bisa bikin pelatihan, kalau nggak ada uangnya ya nggak jalan. Kalau ingin menghentikan itu semua gampang, putus saja sumber dananya, selesai. Kalau nggak ada dananya mau apa dia? Paling kan cuma ceramah misalnya. Ya kan? Mau latihan gimana? Beli alatnya bom gimana? Nggak bisa. Kuncinya ada di ekonomi. Oke. Itu masyarakat.